Manusia di zaman sekarang sedang gencar-gencarnya untuk menerapkan pola hidup sehat, khususnya diet yang kamu kenal dengan vegan, vegetarian, atau plant-based diet. Pertama, kita kenali dulu yuk, apa sih tipe-tipe diet vegetarian itu? Yang pertama, vegetarian lacto-ovo. Vegetarian yang menghindari semua daging hewan, tetapi mengkonsumsi produk susu dan telur atau dairy products. Yang kedua, vegetarian lacto. Vegetarian yang menghindari daging atau telur hewani, tetapi mengonsumsi produk susu. Yang ketiga, ovo-vegetarian. Vegetarian yang menghindari semua produk hewani kecuali telur. Lalu yang terakhir, vegan atau plant-based diet. Tipe diet terketat dari vegetarian yang menghindari semua produk hewan dan turunannya. Mereka yang tidak makan daging atau unggas tetapi mengkonsumsi ikan dianggap pescatarian. Lalu ada juga vegetarian paruh waktu yang disebut flexitarian. Apa sih manfaat dari diet vegetarian itu? Yang pertama, menurunkan berat badan. Orang yang menjalankan pola makan vegan cenderung memiliki indeks massa tubuh atau BMI yang lebih rendah dengan mengonsumsi nabati yang sehat dibandingkan dengan orang yang mengikuti diet lainnya. Yang kedua, menurunkan risiko kanker dan diabetes tipe 2. Penelitian mengungkapkan bahwa makan pola makan vegan dapat mengurangi risiko seseorang terkena kanker sebesar 15%. Penelitian lain juga ada yang menganggap bahwa pola makan vegan dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2 karena efek konsumsi nabati. Yang ketiga, memberikan dampak baik bagi lingkungan. Penelitian Chai di 2019 mengungkapkan bahwa pola makan vegan adalah pola makan yang paling optimal untuk lingkungan karena produksinya menghasilkan tingkat emisi gas rumah kaca yang paling rendah. Para peneliti di Universitas Oxford juga menemukan bahwa memotong daging dan produk susu dari diet kita dapat mengurangi jejak karbon seseorang dari makanan hingga 73%. Untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa cek film dokumenter di samping ini ya. Nah, langkah-langkah menuju diet vegan. Yang pertama adalah kenali diet yang cocok untuk kamu. Pilih diet yang tidak membuat kamu terbebani secara pikiran dan sesuai dengan kondisi tubuh kamu. Jika mempunyai penyakit bawaan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, mempunyai tujuan. Ketika kamu mempunyai tujuan, kamu dapat lebih termotivasi untuk menjaga komitmen yang kamu buat di awal. Contohnya, tujuan kamu adalah untuk menjaga lingkungan, maka kamu akan menghindari produk-produk yang berasal dari daging, dari hewan. Lalu yang ketiga, mulailah secara bertahap. Misalnya, minggu pertama tidak mengkonsumsi daging merah. Di minggu kedua bisa mulai mengurangi dengan makan ayam atau ikan. Di minggu ketiga mulai memperbanyak konsumsi sayur-sayuran. Lalu, tetap mengkonsumsi nutrisi secara seimbang. Contohnya, mengkombinasi sayur-sayuran, buah-buahan, atau kacang-kacangan yang dikonsumsi dengan membuat meal plan setiap minggunya. Dan yang terakhir, jangan lupa ya untuk tentukan cheat day kamu agar tidak terlalu stres ketika menjalani diet. Seperti misalkan sebulan sekali ingin mengkonsumsi dairy products. Nah, salah satu manfaat dari diet ini kan untuk menjaga lingkungan. Ada nggak sih upaya lain untuk hidup lebih ramah lingkungan? Nah, yang pertama mungkin mengurangi konsumsi plastik. Bisa dengan mengganti kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri, membawa botol minum atau minuman sendiri ketika sedang makan di luar, dan mempertimbangkan dampak keberlanjutannya terhadap konsumsi produk-produk yang kamu gunakan sehari-hari atau memilih produk yang bisa kamu pakai ulang seperti sikat gigi, kayu, sedotan bambu, dan lain-lain. Yang kedua, pilah sampah sesuai kategori, misalkan dari organik dan non-organik. Kalian bisa cek di sini juga nih untuk beberapa jasa layanan pengelolaan sampah. Nah, yang terakhir mungkin menanam bahan makananmu sendiri. Bisa mulailah untuk belajar menanam sayur-sayuran di halaman belakang rumah. Nah, selamat mencoba ya. Sampai jumpa.